Halo semuanya, selamat datang kembali di channel New Monster ID. Hari ini gue pengen lanjutin lagi season kedua dari serial Linkage Incarnation, yang mana season pertamanya udah pernah gue bikin recapannya. Dan kalau kalian mau nonton, ada di deskripsi di bawah video ini. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah season 2-nya ini ternyata sampai sekarang masih sampai di episode yang pertama aja. Jadi udah 1 mingguan lebih gue tungguin, nggak nongol-nongol juga cuy. Tapi ya udahlah ya, karena emang gue udah janji sama kalian mau bikinin alur ceritanya. So, sekarang kalau gitu kita langsung aja. Buat yang belum nonton atau males banget gitu ngeliat recapan di season pertamanya, jadi gue bakal ngerangkum sedikit plot cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi di series ini. Nah, di season pertamanya diceritakan kalau planet yang didiami oleh manusia mengalami sebuah bencana besar, yaitu serangan monster penyerap mana yang kemudian membuat peradaban di planet tersebut hampir musnah total dan hanya menyisakan sedikit manusia. Nah, para manusia yang tersisa itu lalu tinggal di atas langit dengan menciptakan sebuah instalasi yang disebut sebagai mercusuar, di mana di sana mereka kemudian membangun peradaban baru. Nah, mercusuar dipimpin oleh seorang wali kota, yang mana pemerintahan mercusuar menetapkan sistem yang tidak adil dengan menjadikan mereka menjadi 2 golongan, yaitu Xiangmin dan juga Chenming. Xiangmin merupakan golongan atas, atau orang-orang yang dianggap memiliki genetik yang tinggi dan memiliki hak untuk mendapatkan segalanya, pendidikan, kesehatan, militer, dan juga tempat tinggal yang bagus. Sedangkan kaum Chenming merupakan golongan rendah, bahkan lebih layak disebut sebagai budak. Mereka tidak punya hak pendidikan, fasilitas kesehatan, hak militer, dan mereka juga harus tinggal di tempat yang kecil, dan bahkan mereka tidak berhak untuk jatuh cinta satu dengan yang lainnya. Selain itu, para Chenming ini juga tidak pernah menikmati makanan yang enak, bahkan hanya untuk sebuah roti maupun segelas susu, mereka nggak pernah bisa mendapatkannya. Nah, untuk bisa bertahan hidup, mercusuar membentuk sebuah kelompok yang diberi nama sebagai hunter atau pemburu, yang bertugas untuk turun ke permukaan demi mencari sumber daya. Kelompok pemburu ini terdiri dari prajurit militer Xiangmin dan juga para Chenming sebagai kuli angkutnya, di mana para pemburu itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Kapten Mark. Selama manusia berada di langit, ternyata diketahui kalau di permukaan itu menyimpan banyak hal yang sebenarnya dirahasiakan oleh mercusuar, termasuk saat mereka melakukan perburuan di permukaan, yang mana Mark dan timnya melihat kalau ada seorang wanita misterius yang bisa hidup di sana. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa ada manusia yang bisa bermukim di permukaan itu. Namun berita penemuan tersebut rupanya disangkal oleh sang wali kota. Selain adanya sistem kasta, internal di pemerintahan mercusuar juga nggak stabil karena adanya perebutan kekuasaan. Nah, seseorang yang bernama Charles yang notabene adalah putra si wali kota menginginkan kekuasaan dengan menggunakan doktrin keagamaan. Namun rupanya wali kota lebih memilih untuk memberikan tongkat estafet kekuasaannya kepada Kapten Mark, di mana hal ini kemudian membuat Charles berkeinginan untuk membunuh Mark. Singkat cerita, dengan memanfaatkan Chenming nomor 4068, pada akhirnya Kapten Mark berhasil dibuat sekarat dalam suatu misi di permukaan. Di momen tersebut, seekor monster lipan berhasil mengambil alih tubuh Kapten Mark, yang mana itu kemudian malah mengubah Mark menjadi sosok monster. Mark yang udah seutuhnya menjadi monster mengerikan, lalu bertemu dengan sosok wanita misterius yang pernah dia lihat sebelumnya, di mana wanita yang diketahui bernama Bai berhasil mengalahkan Mark dalam sebuah pertarungan, dan kemudian membawanya ke tempat tinggal di mana Bai berada. Dari sana lalu diketahui bahwa rupanya ada banyak banget manusia yang masih hidup di tengah bencana yang terjadi. Nah, kira-kira garis besar kejadian di season pertamanya seperti itu cuy. Tapi di season yang kedua, episode yang pertama ini, ceritanya sendiri terjadi sebelum bencana kehancuran yang melanda permukaan. Alias, kita akan berfokus ke karakternya si Bai yang masih menjadi manusia biasa. Kenapa gue bisa bilang manusia biasa? Karena kalau dia bisa melawan seekor monster ganas, itu berarti dia manusia jadi-jadian juga, ya nggak? Nah, ceritanya di suatu lokasi, Bai ini terlihat sedang ditangkap dan dibawa oleh sekelompok pasukan yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Gray. Gray ini adalah kakak dari Bai sendiri, yang dalam interogasinya, Gray berusaha menanyakan perihal barang yang diberikan sang ayah kepada Bai. Diketahui kalau ayahnya Bai itu rupanya dibunuh oleh Gray demi untuk mendapatkan barang yang disebut sebagai kunci. Nah, karena Bai menolak memberitahu Gray, tiba-tiba Gray menusuk perutnya si Bai yang kemudian menyebabkan Bai meringis kesakitan. Di tengah posisi itu, Gray mengatakan
bahwa virus spora tanaman anggur yang bernama geomancy telah menyebar ke seluruh kota. Gray juga menambahkan bahwa dalam waktu 3 hari, aliansi akan mengirimkan serangan nuklir ke tempat ini demi membersihkan virus tersebut. Nah, karena terus-terusan mendapatkan rasa sakit, Bai akhirnya memberitahu password untuk membuka locker, tempat di mana dia menyimpan kunci yang dimaksud tadi. Tapi begitu menemukannya, ternyata itu adalah sebuah jebakan yang telah disiapkan oleh Bai dan juga sebuah robot mini kepunyaannya. Dari sana, sambil membawa kembali kunci dari tangannya si Gray, mereka lalu kabur dengan menggunakan sebuah motor. Kejar-kejaran pun kemudian terjadi. Bahkan Bai dan robotnya terus berusaha melarikan diri melewati kepadatan di tengah kota. Dan bukan hanya di atas, namun kota tersebut juga memiliki bagian bawah yang kemudian dijadikan arah untuk mereka meloloskan diri. Sedikit informasi, jadi kota tempat tinggal Bai ini bernama kota Jiuquan. Kota ini dibangun dan dibuat oleh ayahnya Bai yang bernama Bai Jingyu. Nah, Bai Jingyu adalah seorang wali kota. Dia menggunakan sebuah kecerdasan buatan super yang bernama S, yang kemudian menjadikan kota ini sebagai kota yang memiliki kemajuan dalam hal teknologi. Nah, si Grey Weaver, sosok yang melakukan pengejaran, sekarang menjabat sebagai kepala pertahanan kota. Tapi dulunya, Grey merupakan sosok yang jujur dan baik. Namun, karena suatu ketika istrinya dibunuh oleh seorang penjahat, kemudian membuat dirinya terluka parah dan cacat seumur hidup akibat melawan penjahat tersebut. Sehingga kemudian membuat Grey yang seharusnya dipromosikan menjadi seorang wali kota, akhirnya digantikan oleh ayahnya Bai. Nah, dari sana kemudian timbullah dendam kepada keluarganya Bai. Bertahun-tahun setelahnya, penjahat yang membunuh istrinya Grey akhirnya tertangkap. Nah, pas penjahat tersebut akan dieksekusi, kakaknya si Bai yang bernama Yue Tian mencuri tubuh si penjahat guna membantu Bai dalam melakukan operasi transplantasi otak demi menolong guru mereka. Jadi Bai dan kakaknya punya guru yang lagi sekarat intinya. Nah, karena operasi tersebut merupakan operasi ilegal, Grey yang masih memiliki dendam lalu berusaha memburu keluarganya Bai. Yang dalam kejadian itu, Grey berhasil menculik dan mengambil tubuh dari kakaknya si Bai yang kemudian diklaim sebagai miliknya. Makanya di bagian awal cerita tadi, Grey sempat mengatakan kalau dia adalah kakaknya, yang padahal tubuhnya memang milik kakaknya, tapi otak dan pikirannya milik orang lain. Kemudian setelah mengklaim tubuh tersebut, Grey lalu bergabung dengan aliansi yang bernama Aliansi Pesisir untuk merebut sistem kecerdasan buatan yang bernama S tadi, sekaligus membunuh ayahnya Bai. Tapi sayangnya dalam proses perebutan itu malah menghancurkan sebagian dari inti kecerdasan buatan. Oke, kita balik lagi ke ceritanya. Untungnya dengan sedikit keberuntungan, Bai pada akhirnya berhasil lolos dari kejaran robot-robot yang berusaha menangkapnya. Setelah berhasil lolos, Bai lalu pergi ke suatu lokasi, tempat di mana adanya sebuah pangkalan rahasia yang menyimpan Ace atau kecerdasan buatan. Karena sebelum ayahnya meninggal, dia sempat memberikan koordinat lokasi ini kepada Bai. Nah, singkat cerita, begitu mereka sampai dan masuk, mereka langsung disambut oleh sebuah robot yang sama yang pernah ditemukan oleh Kapten Mark di season yang pertama. Kayak robot pemandu lah intinya. Cuma bedanya yang di season pertama, robotnya ketika ditemukan itu udah jelek kondisinya. Nah, di sini jadi dijelasin bahwa pihak aliansi memang sudah lama mengincar kecerdasan buatan itu. Jadi untuk mengantisipasinya, ayahnya Bai lalu membangun fasilitas ini supaya kecerdasan buatan itu nggak jatuh ke tangan aliansi. Next, kemudian sebelum bertemu dengan si kecerdasan buatan, Bai sempat melihat sebuah bola raksasa, yang mana tepat di belakangnya ada sosok raksasa misterius. Namun setelahnya juga diketahui kalau sosok raksasa itu ternyata masih memiliki detak jantung. Kebingungannya si Bai akhirnya terjawab ketika dia mengaktifkan sistem kecerdasan buatan yang bernama S. Sebenarnya ini bukan wujud dari S, karena wujud aslinya itu seperti lautan data yang tidak bisa dijelaskan. Cuma demi bisa berkomunikasi dengan manusia, maka sebagian besar sistemnya lalu ditempatkan di dalam wujud robot ini. Nah, dari sana S lalu menjelaskan asal-muasal ditemukannya sosok raksasa ini. Jadi pada suatu ketika, ayahnya Bai pernah melakukan sebuah ekspedisi di sekitar samudra, yang mana samudra itu dideteksi memancarkan radiasi misterius. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ditemukanlah sosok patung raksasa ini dengan bola misterius di bagian perutnya. Bola yang ada di perutnya itu yang ternyata memancarkan radiasi tadi.
Dan dari sana diprediksi bahwa usia dari sosok raksasa ini berumur sekitar 250 juta tahun. Dan yang lebih mengejutkan adalah dari hasil sampel yang ditemukan, terdapat fosil tanaman anggur geomasi yang diperkirakan kalau virus itu berasal dari beberapa periode kepunahan massal yang pernah terjadi di planet ini. Nah, karena memang kebenarannya belum diketahui secara pasti, akhirnya Ace meminta tolong kepada Bai supaya mau membantunya membaca pikiran dari sosok raksasa ini dengan menggunakan sebuah alat khusus. Jadi, Ace dan juga ayahnya Bai yakin bahwa ada sebuah rahasia yang bisa ditemukan untuk membasmi virus tanaman anggur geomansi, yaitu dengan membaca pengetahuan yang dimiliki oleh sosok raksasa tersebut. Nah, akhirnya mereka pun melakukannya. Pertama-tama, mereka terlebih dahulu membedah kepala raksasa itu, yang kemudian dari sana terlihatlah otak yang di dalamnya terdapat banyak sekali parasit. Begitu semuanya siap, Ace lalu menghubungkan jaringannya menuju ke otak besar raksasa itu, sesuatu yang dulunya juga belum pernah dilakukan oleh Ace dan ayahnya Bai, dikarenakan resikonya yang terlalu besar. Nah, ketika proses sudah berjalan, tiba-tiba sesuatu terjadi, di mana otak raksasa itu malah menyerap balik semua informasi dan juga kesadaran dari si Ace. Ini akan menjadi sangat berbahaya, mengingat data-data yang dimiliki oleh Ace itu jumlahnya sangat banyak dan bisa membahayakan umat manusia. Situasinya bahkan menjadi kacau ketika Gray dan pasukannya berhasil menemukan lokasi ini, di mana dari sana dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa otak raksasa itu dan juga si kecerdasan buatan. Dengan menggunakan sistem pertahanan pangkalan, Bai sempat melakukan perlawanan. Namun aksinya itu menjadi gagal ketika Gray dengan sadis menembak Bai tepat di bagian kepalanya. Untungnya, peluru yang ditembakkan tadi masih terhalang oleh perangkat yang digunakan oleh Bai, sehingga dia masih bisa selamat. Tapi rupanya enggak dengan robot kesayangannya, yang terluka cukup parah. Nah, meski otak besar dan juga Ace berhasil dicuri oleh Gray dan anak buahnya, tapi tiba-tiba Bai menemukan sesuatu tepat di bagian kepala makhluk itu, di mana ketika diperiksa, dia melihat ada sebuah penampakan yang ketika diteliti, ternyata sosok tersebut memiliki gen yang sangat mirip dengan manusia. So, itulah tadi rangkuman alur cerita dari episode yang pertama untuk series Linkage Incarnation. Untuk episode yang keduanya sendiri, kayaknya gue juga belum tahu kapan dirilis cuy. Karena waktu dari perilisan episode yang pertama sampai sekarang aja, itu jauh banget cuy. Sekitar 8 bulan yang lalu. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.